menjelaskan kerajaan ini didirikan oleh Sri Rangga Raja atau Ken Arok yang pada kala itu menjabat sebagai raja pertama tahun berdiri kerajaan Singasari, yaitu 1222 Masehi, dan bertahan sampai tahun 1292 Masehi. Sejarah kerajaan Singasari berawal dari ambisi Ken Arok untuk menikahi istri Tunggul Ametung, yaitu Dan Ken Dedes. Lalu semua, di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan salah satu peninggalan kerajaan Singasari, yaitu Arca Joko Dolok yang berada di Taman Apsari, Surabaya. Arca Joko Dolok adalah sebuah arca peninggalan kerajaan Singasari yang menggambarkan Raja Kartanegara, raja terakhir kerajaan tersebut. Arca ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta menjadi salah satu cagar budaya di kota Surabaya. Arca ini dibuat pada tahun 1289 Masehi, 1211 Saka, oleh seseorang bernama Nada. Awalnya arca ini ditemukan di Trawulan, Mojokerto, dan kemudian dipindahkan ke Surabaya pada masa penjajahan Belanda oleh residen Tesalis. Dan ada beberapa candi yang menjadi peninggalan kerajaan Singasari yang lain, yaitu Candi Singasari, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Jawi. Saya akan menjelaskan pemberontakan Jaya Katuang. Pemberontakan Jaya Katuang, kerajaan Singasari mencapai masa kejayaannya di bawah pimpinan Raja Kartanegara. Di bawah kepemimpinannya, Jaya Katuang memimpin sebagai adipati di Gelang-Gelang. Sekarang posisinya berada di Madiun, Jawa Timur. Kartanegara pun melakukan berbagai cara untuk menjalin hubungan baik dengan Jaya Katuang. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah menikahkan Jaya Katuang dengan adiknya Turuk Bali. Selain itu, muncul juga versi lain di mana anak dari Jaya Katuang, yaitu Arda Raja, diangkat menjadi menantu Kartanegara. Dengan demikian, Raja Kartanegara dan Jaya Katuang sebenarnya juga berkerabat. Namun, karena dihasut oleh patihnya, Jaya Katuang ingin membalas kematian leluhurnya yang tewas di tangan pendiri Singasari. Hal inilah yang mendorong Jaya Katuang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Singasari. Dalam melakukan pemberontakan, Jaya Katuang dibantu oleh Arya Wirajaya, Bupati Sumenep. Arya Wirajaya lah yang memberitahu Jaya Katuang kapan waktu yang tepat untuk menyerang kerajaan Singasari, yaitu sekitar pertengahan Mei dan Juni 1292. Pasalnya, pada waktu itu kondisi internal kerajaan Singasari sedang melemah, karena hampir semua tentaranya dikerahkan oleh Raja Kartanegara untuk memperluas cakupan wilayah. Jaya Katuang menyerang dari dua arah, yaitu utara dan selatan. Saya akan menjelaskan keruntuhan dari kerajaan Singasari. Pertama, dari serangan bangsa Mongol. Sementara itu, faktor eksternal runtuhnya kerajaan Singasari adalah serangan dari bangsa Mongol pada 1280 dan 1281 di bawah Kubilai Khan. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta agar Singasari tunduk di bawah kekuasaan Mongol di Cina. Selain itu, Kubilai Khan juga meminta agar Singasari mengirim seorang pangeran ke Cina sebagai bukti ketundukan mereka terhadap Kaisaran Mongol. Sayangnya, Kartanegara menanggapi tuntutan tersebut dengan cara yang provokatif, di mana ia melukai wajah utusan Kubilai Khan dan memerintahkannya menyampaikan pesan bahwa Singasari menolak tunduk kepada bangsa Mongol. Mengetahui hal tersebut, Kubilai Khan tersinggung dan memutuskan mengirim armada perang untuk menyerang kerajaan Singasari pada 1292. Akan tapi, selagi Kartanegara mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan pasukan Mongol, tiba-tiba Jaya Katuang melakukan pemberontakan. Dan teman-teman saya amati dan telusuri secara langsung di Taman Apsari, bukan hanya terdapat Arca Joko Dolok saja, tetapi ada beberapa yang utuh dan ada beberapa yang rusak atau sudah diperbaiki. Tetapi mungkin memang dari nama tempat adalah Arca Joko Dolok, sehingga membuat Arca Joko Dolok paling terlihat spesial, dalam artian arca ini paling menonjol dan beberapa orang beribadah atau berdoa di depan arca tersebut. Di sini saya akan menjelaskan, jadi raja-raja di kerajaan Singasari itu dimulai dari Ken Arok. Pemerintahan tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Beliau adalah pendiri kerajaan Singasari dan dikenal juga dengan nama Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amu Wabumi. Setelah Ken Arok wafat, tahtanya digantikan oleh Anusapati yang memimpin dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi.
Kemudian kerajaan dipimpin oleh Tajaya di tahun 1248. Tapi masa pemerintahannya sangat singkat. Lalu naiklah Wisnu Mardana yang memerintah dari tahun 1247 sampai 1268 Masehi. Pada masa ini, putranya yaitu Kartanegara juga sudah diangkat sebagai Raja Muda sejak tahun 1248. Terakhir ada Kartanegara, raja yang paling dikenal dari Singosari. Ia memimpin dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Dikenal dengan cita-citanya yang besar untuk menyatukan Nusantara. Sebentar, Bapak. Wait. Kedua, ya sini. Iya. Di sini kami akan melakukan pertanyaan atau wawancara dengan Bapak siapa? Pak Arif. Dengan Bapak Arif. Pertanyaan pertama kami ingin menanyakan sejarah singkat tentang tempat ini. Begini, tempat ini sebelum ada situs Arca ini, Ya, memang tempat sini itu dulunya zaman-zaman kerajaan, ya, tempat perjanjian para raja-raja sedunia. ya, Di sini dulu namanya Taman Sari. ya. Akhirnya dari perkembangan zaman ke depan, akhirnya tempat ini di tempat untuk orang Jawa kuno, misalnya sembahyangan ya, Iya. ya dulu. Nah setelah itu memang di sini itu tempat sakral yang untuk sembahyangan. Iya. Makanya para raja-raja sedunia dulu itu kalau ada perjanjian pertemuan pasti di Surabaya. Ya. Dia mengadakan pertemuan di sini lah tepatnya. Namanya Taman Sari. Ya, itu cerita awalnya. Di sini memang tempat sakral yang di pundi-pundi orang Jawa kuno dulu. Ya. Saya kan sempat searching gitu. Jadi Singosari itu kan ada Hindu sama Buddha. Nah ini tuh tempatnya lebih ke Hindu atau Buddha Pak ya? Begini, untuk dari Singosari itu cenderung ke Buddha. Makanya beliaunya ini disebut Ma Buddha Asobya. Jadi cenderung ke Buddha, unsur para dewa. Ya begitu. Jadi kenapa kok beliau ditaruh sini? Tujuan beliau ini mempersatukan bangsa Nusantara ini untuk mewujudkan yang beraneka ragam dari suku, bangsa, ras, bahasa apapun. Intinya yang mewujudkan supaya menyatu, menjadikan kekuatan, yaitu awal mula pencetus Nusantara pertama ya beliaunya ini, yang Prabu Kertanegara, yang diteruskan sama menantunya Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama itu. Makanya kenapa kok ditaruh sini? Supaya regenerasi anak cucu itu mengetahui bahwa pemersatu budaya, bangsa, ajaran apapun, agama apapun, kepercayaan apapun itu untuk bangsa ini sangat penting. Tujuannya apa? Supaya bangsa ini menjadi besar dan kokoh, tidak bisa diadu domba apapun. Nah, terutama untuk regenerasi mendatang. Ya beliaunya inilah perwujudan pemersatu umat seluruh dunia ya beliaunya ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.